FYI ya, semuanya datang ke sini adalah undangan. Orang-orang spesial yang dipilih untuk datang ke sini. Karena next kalian akan bikin suatu pergerakan bersama-sama. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Itu nggak perlu muluk-muluk. Yang mudah-mudah juga banyak cara. Nah nanti kebetulan saya mewakili idola saya yang namanya Mas Erik Sukamti tidak bisa datang hari ini. Saya juga itu menerapkan. Akhirnya selesai sudah rangkaian 76 Indonesia adalah kita yang diselenggarakan di 6 kota. Sebenarnya ini masih berlanjut, cuman kita bagi tugas 6 kota berikutnya, jadi ada 12 kota Jawa Timur dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Ada Mbak Melani Subono dan teman-teman penggerak lokal di Jawa Timur. Kalau ditanya kenapa bikin kayak gini, mungkin aku bisa gambarin yang paling mudah. Kemarin kita ketemu Mas Erik di desa, sekarang kita ketemu di kota nih. Nah, nemuin siapa? Kita ketemu sama komunitas-komunitas yang ada di kota ini. Jadi hari ini kita datangkan mereka para peserta dari latar belakang yang macam-macam, komunitas, ada Karang Taruna, ada juga penggiat skate, seni dan sebagainya. Kita hadirkan di sini, kita kolaborasikan, kita pertemukan mereka. Tadi ada pemberian materi dari para speaker, mereka mendapatkan referensi. Kemudian pentingnya komunitas adalah berjejaring. Tadi sudah dikemukakan Mas Wendy, Mas Anto, bahwa kita harus menghidupi komunitas biar komunitas juga menghidupi kita. Artinya berjejaring itu akan memudahkan. Apa yang kita tidak mau lakukan, kadang-kadang ada yang melengkapi, ada yang menutupi dari komunitas lain mungkin. Tadi sudah disebutkan juga Pandawa ini bagus, tapi pekerjaannya belum selesai. Karena setelah dibersihkan, sampah ini masih punya PR. Bahkan detik ini, Piungan itu ditutup sampai tanggal 16, bayangkan. Piungan Jogja. Jadi ini semua orang Jogja bingung mau buang sampah di mana. Karena semua orang jadi Pandawa, dipul-pul terus, akhirnya sampahnya numpuk. Nah, komunitas itu bekerja di sini, saling melengkapi. Saya bisa mengelola sampah seperti yang terjadi di Kebumen kemarin. Akhirnya ketemu ada komunitas lain yang memang fokus di situ. Jadi kalau ditanya pentingnya komunitas, ya saya bisa katakan berjejaring itu penting karena bisa memudahkan pergerakan kita. Ada 3 pembicara yang tentunya bisa menghidupi hobinya sendiri, kemudian menghidupi komunitasnya sendiri, terutama Pak Erik Sukamti, karena berbagai macam hal telah dibuat. Yang saya kagum adalah di Tumpeng Menoreh, karena di mana di situ ada kolaborasi antara masyarakat yang sebelumnya itu punya habitus yang sekiranya kurang bagus, kemudian bisa dialihkan, ditransformasikan menjadi suatu hal yang memang sangat-sangat bermanfaat bagi sekitarnya. Dan juga itu menjadi salah satu dorongan buat saya sendiri dan juga teman-teman semuanya, bahwasanya ini harus bisa kita duplikasi di berbagai macam tempat sehingga kebermanfaatan itu bisa sampai di mana-mana. Terus selanjutnya ada sesi simulasi. Sesi simulasi itu dipakai mereka untuk discuss satu sama lain, mencoba untuk membuat satu movement kreatif. Mereka kita trigger untuk bikin sesuatu ide yang coba nanti akan dipresentasikan ke hadapan peserta yang lain dan akan dikomentari oleh para speaker. Sekarang, apa yang dulu pernah ada di kota Semarang ini lama-lama hilang. Jadi kami mengenalkan semacam sejarahnya. Kalau aku sendiri tadi hanya menanyakan, akhirnya nanti mungkin kelemahannya di sini adalah Vespanya tidak mendapatkan peran. Karena hal itu bisa dilakukan siapapun, komunitas fotografi, mungkin teman-teman literasi kolaborasi karo fotografi, match. Karena mereka mampu membuat atau mendeliverikan gambar secara baik. Oke. Dan bagus, mungkin kolaborasinya ditambahkan. Nah, terus aku lagi mencari tok gondak gaduk tim Vespa ini perannya apa? Selain touring rame-rame senang-senang, nanti malah fokusnya hilang tidak di pengkajian asetnya, tapi malah ke touringnya, takutnya begitu. Nah, kita tergabungnya dari Karang Taruna ada, BMX ada, jadi desa wisata ada, jadi kita bikin suatu event di mana di situ nanti pengunjung bisa membawa sampah plastik yang bisa ditukarkan dengan makanan dari UMKM sekitar. Nah,
lagi nyoba nyusun konsep buat ini dari kolaborasi teman-teman Salatiga Musik atau komunitas musik Salatiga sama teman dari skateboard Boyolali. Nah, nanti konsepnya baru ditulis sih. Nanti ya, berarti ya. Kolaborasi musik dengan komunitas skateboard dengan harapan memperkenalkan budaya urban kepada masyarakat dan khalayak ramai di daerah pedesaan. Jadi experience mereka akan coba kita gali untuk berani beride dan berani mengutarakan ide. Saya teringat dari Ngayog Jazz. Ngayog Jazz itu konsep musik mahal ya. Namanya jazz itu musik yang berkelas, yang biasanya disajikan di gedung-gedung mewah, di hotel-hotel. Kali ini konsep Ngayog Jazz itu dibawa ke desa. Itu yang menarik dari Ngayog Jazz. Jadi masyarakat umum, masyarakat desa bisa menikmati musik yang mahal. Itu konsep dasar dari Ngayog Jazz. Dan sukses acaranya bisa digelar sampai sekarang, ramai terus. Nah, ini aku juga menangkap begitu, sesuatu yang urban. Skateboard itu kan dilakukan di kota-kota ya, tapi sekarang dibawa desa. Tentunya ada tantangan, yaitu lokasi. Makanya tadi harus dilakukan observasi, tapi ya di situ menariknya. Itu bisa dijadikan konten pencarian observasi. Wah, ini apik, ini kita akan merosting kalau komedian. Kita akan merosting alun-alun Salatiga. Saksikan guys. Obstacle-nya pasang kabeh, langsung freestyle, bandnya main. Orang perlu bensin kepiye-piye ya, mungkin set yang memang gerobak dorong. Di situ langsung dijering, di situ sudah ada amplifiernya. Penyanyi ini kan nge-MC, ya ini obstacle yang pertama dilewati oleh Wendy, delosor guys. Ya banget, dan itu atraksi yang bisa membuat daya tarik anak kecil, orang desa bisa keluar dari rumah untuk menyaksikan Wendy delosor. Ya itu dia, karena mungkin lintas komunitas kenalnya baru di sini, suruh mikir setengah jam, aku rasa mungkin ya itu sangat terbatas sekali. Tapi hari ini kan cuma simulasi, karena ini sebenarnya peletakan batu pertama kalau kata Pak Adis itu. Jadi setelah ini pasti akan ada banyak sekali rentetan di belakangnya. Kita akan kumpul lagi, kita akan adakan gathering-gathering kecil mungkin. Terus setelah ini nanti di bulan Agustus itu kita kan punya momentum besar yang diperingati semua warga Indonesia. Jadi kita juga tidak kalah, harus memanfaatkan momentum itu. Kita challenge mereka untuk bikin satu video konten tentang movement yang mereka create di daerahnya mereka masing-masing. Di capture dalam sebuah video dan di-upload di Instagram. Tuh, jadi nggak harus sama dengan, bahkan kita nggak bikin juga. Jadi memang tugas kita men-trigger teman-teman untuk melakukan pergerakan sesuai dengan minatnya dia. Gitu. Yang intinya adalah melibatkan banyak orang dan bermanfaat. Jadi tugasnya para speaker itu kayak memberi referensi aja gitu. Ya, kita cuma ngasih referensi aja. Kira-kira yang kita lakukan itu seperti ini. Ada yang mudah, ada yang susah. Nanti kamu di rumah juga boleh ikut. Gerakan ini tuh dimulai bulan depan sebenarnya. Tapi ini kita sosialisasi dulu, Pak. Mungkin teman-teman ada yang nanya, kenapa sih title-nya Indonesia adalah kita? Ini yang mau bilang sama teman-teman semua. Indonesia ini bukan tentang seberapa banyak gedung yang ada di negara ini. Indonesia ini bukan tentang seberapa banyak pulau atau provinsi yang ada di negara ini. Tapi Indonesia adalah tentang seberapa banyak generasi pribadi-pribadi yang mencintai bangsa ini. Dan pribadi-pribadi itulah akan menentukan nasib bangsa ini. Kenapa sih acara ini ada? Karena tujuannya cuma satu. Kita mau membangkitkan suatu generasi yang bisa berdampak positif terhadap bangsa dan negara Indonesia. Karena masa depan bangsa ini ditentukan oleh generasi muda saat ini. Dan apa yang terjadi untuk bangsa ini harus kita mulai lakukan dari saat ini. Dan kita harus mulai bergerak melakukan suatu hal yang positif dan berdampak untuk masa depan bangsa ini. Jangan jadi pemuda yang bodoh amat, tapi jadilah pemuda yang bermanfaat untuk bangsa ini. Karena Indonesia adalah kita. Pertanyaannya adalah tentang metersnya atau tolak ukurnya. Kan kita bikin movement itu pasti ada tujuannya kan. Nah, tujuan itu kan ditentukan ada sukses atau enggak gimana. Nah, itu tolak ukurnya itu apa? Itu pertanyaannya semuanya berat-berat ya. Iya, benar. Kualitasnya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Karena antusiasnya emang luar biasa. Saya tanya tentang meters atau tolak ukur kalau kita bikin movement itu kata berhasil atau suksesnya itu seperti apa gitu? Yang pertama menanggapi tentang tolak ukur kesuksesan. Jadi pertama kali kita membuat sebuah konsep untuk digerakkan,
itu memang yang kita sepakati pertama adalah goals-nya. Goals itu kalau perlu dikasih tanggal. Goals-nya apa? Ditaruh ke karena itu menjadi tujuan kita. Kita membuat banyak misi, itu tujuannya ya visi. Kalau visinya nggak jelas, misinya juga akan kabur. Kadang kita bisa jalan ke kiri, ke kanan, itu nggak masalah. Kalau visinya jelas, kita akan ke depan terus. Jadi makanya dikasih tanggal, gunanya supaya apa? Untuk kita melakukan review. Jadi bukan melulu tentang suksesnya. Kalaupun nggak sukses, kita punya ilmu di situ untuk mereview apa yang sudah kita lakukan ini sudah cukup efektif dan efisien nggak. Kalau enggak ya dilakukan evaluasi. Konsepnya ini menghias tong sampah sama masyarakat kampung. Terus tadi mengenai konsep sendiri, kami kerjasama dengan teman-teman Jisokarto, teman-teman komunitas Jisok, yang mana kita membuat konsep namanya Jogja Festival, yang mana di situ kita mengangkat yang namanya folklore, yang itu merupakan warisan yang diturun-temurunkan. Harapannya event itu nantinya bisa tentunya yang pertama bermanfaat bagi masyarakat sekitar, karena pada dasarnya event ini akan menggandeng berbagai macam pihak, terutama di masyarakat lokal yang akan kita jadikan tempat untuk diselenggarakannya Jogja Festival tadi. Dan juga di sini poin utamanya adalah menimbulkan kesadaran bahwasanya kita tuh punya kekayaan budaya yang emang sangat keren banget gitu loh. Dan kadang-kadang kita masih belum paham bahwasanya atau belum menyadari bahwasanya kita punya kekayaan itu. Konsep-konsep yang telah dipresentasikan dari para peserta sampai dengan saat ini menurut saya sudah sangat baik sebagai langkah awal untuk bisa berdampak buat bangsa kita. Dan juga jangan lupa tagline dari kami, yaitu kuat ditandangi, orang kuat kolaborasi. Terima kasih. Jadi dimanapun kalian berada, bisa dimulai juga untuk bikin gerakan-gerakan kecil yang sederhana seperti dulu. Tadi tak contohin movement yang pernah aku bikin yang paling simpel tuh, dulu ada fotografer bergerak membantu waktu bulan puasa itu, dimana kita yang punya keahlian videografi, fotografi bisa berkontribusi ke teman-teman yang mungkin punya UMKM atau produk yang mau dijual, kan butuh konten promo ya. Nah, kita yang bikinin. Nah, itu ditularkan supaya jadi movement. Untuk bergerak itu kan kita harus bareng-bareng gitu. Ada lagi ngelarisi konco dewe, ngajak teman-teman bersepeda yang sama-sama hobi sepeda untuk bergerak, sepedaan, ngelarisi warung-warungnya koncone dewe. Ya sesimpel itu aja. Itu nanti silakan diupload di sosial media untuk kita pantau mana-mana yang memang butuh support kita akan support. Untuk nantinya kita ketemu di Big Bang. Oh, Agustus kayaknya ada mentoring juga. Ya, setelah Agustus nanti akan ada bulan September, kita rapatkan barisan lagi, kita ketemu lagi untuk bikin persiapan yang matang, karena di bulan Oktober nanti, tepatnya di tanggal 28 Oktober, yaitu peringatan Hari Sumpah Pemuda, kita akan bareng-bareng bersama mereka, kaum muda, teman-teman 76 Indonesia adalah kita ini, untuk bikin satu momentum yang bernama Festival 76 Indonesia adalah kita. Big Bang itu sebuah perayaan atas pergerakan yang kita lakukan bersama-sama. Sesimpel itu sih sebenarnya. Menjadi agak nggak simpel karena kita harus komunikasikan ini ke semua lintas komunitas dengan antusias yang berbeda-beda gitu. Informasi ya teman-teman, mungkin di sini tadi sudah banyak yang bikin ide dan bagus-bagus. Ini tadi hanya dipilih Mas Bowo aja yang milih. Jadi bukan berarti yang tidak presentasi itu kalah atau idenya jelek. Yang menang hari ini hanya dapat goodie bag. Tapi pembuktiannya adalah nanti di masyarakat bagaimana kalian mengimplementasikan di bulan Agustus ya. Oktober kita akan lihat semuanya progres nyata dari teman-teman semuanya, karena proposal terbaik itu adalah karya nyata. Jadi saya tunggu pergerakan kalian di sosial media. Terima kasih. 76 Indonesia adalah kita. Yang penting happy.